Ayo, selamat datang di Forecast, Forcom Podcast. Yes, apa kabar kalian nih semua yang di rumah? Semoga selalu sehat selama di rumah aja ya. Dan spesial episode kali ini karena kita take-nya itu di akhir tahun, jadi kita mau mewakili Forcom Bidik Misi Undiksa untuk mengucapkan selamat hari apa ya? Bukan hari. Hari penghujung tahun 2021 dan selamat tahun baru juga untuk setiap orang yang merayakannya. Dan untuk kamu yang di rumah, semoga resolusinya bisa terrealisasi di tahun depan ya. Dan khusus untuk hari ini juga karena kita bakal ngomongin tentang prokernya SOAK atau divisi SOAK, kita udah kedatangan tamu spesial nih yang ada di depan aku. Yes. Halo. Oke, BG mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, jadi namaku nama panjang nih dulu Iya, ya. nama panjang. Namaku Wayan Tirta Saskraptra BG. Biasa teman-teman sih manggil aku BG ya. Karena namaku isi BG di belakangnya. Oke. Terus di Forkom ini aku sebagai koordinator SOA atau Sosial Academy. Oke. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya tentang apa sih divisi SOAK gitu. Oke, jadi divisi SOA atau Sosial Academy ini itu salah satu divisi yang mana kita di bidang Menjalankan proker-proker yang berhubungan dengan sosial dan akademik ya? Iya benar. Ya. Dan di SOA itu ada beberapa proker. Yes. Yang udah terjalan itu ada 3 ya. Pertama itu ada pelatihan PKM yang kemarin. Itu ya bagian akademik ya. Oke. Terus ada Forkom Peduli kegiatan kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu Forkom Mengajar. Udah terlaksana. Oke, udah terlaksana. Dan khusus untuk edisi kali ini kita bakal ngomongin tentang Forkom Peduli dan Forkom Mengajar ya, gimana ya. Dan untuk itu juga aku mau tanya dong, apa sih tujuannya dari kita menjalankan proker itu, Forkom Mengajar dan Forkom Peduli ini? Oke, jadi pertama kita itu ada istilah Tridharma Perguruan Tinggi ya. Yes. Ya, jadi salah satunya itu pengabdian kepada masyarakat. Kita mengimplementasikan hal itu dan juga sesuai dengan visi misi dari Undiksa Trihita Karana ya. Yes. Nah, jadi di bagian pengabdian kepada masyarakat itu kita kemarin melaksanakan yang namanya Forkom Peduli. Forkom Peduli ya. Itu antar manusia, Pawongan ya betul. Pawongan. Yang mana tujuannya itu kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita kan udah bisa dikatakan masih terdampak pandemi ya. Iya benar banget. Di saat ini walaupun sekarang PPKM masih level 2 ya. Masih level 2 ya. Level 2 tapi masih aja ada yang terdampak pandemi itu seperti pastinya orang yang lansia, kemudian benar. Yang kena PHK ya. Itu kita berbagi kepada mereka. Setidaknya kita yang udah dapat bantuan dari pemerintah, kita juga memberikan bantuan ke orang yang membutuhkan. Betul banget. Nah, untuk Forkom Peduli sendiri itu dilaksanakannya di mana, Ki, kalau boleh tahu? Oke. Forkom Peduli itu kemarin dilaksanakan di Desa Suwog, Buleleng. Itu kita sudah melakukan beberapa kali observasi ya. Kita juga kerjasama dengan pihak desa di sana. Kita membutuhkan orang-orang yang memang dirasa belum mampu atau kurang mampu dan juga terdampak pandemi ya. Ya benar banget itu. Dan itu berapa kakak sih yang dikasih bantuannya Gi? Oke, jadi kita ngasih bantuan itu 25 kakak. 25 kakak. Ya kita melaksanakan kegiatan semampu kita ya. Kita tidak melebihkan karena aku dapat motivasi dari Deagus, ketua Forkom kita ya. Gimana motivasi? Katanya kalau kita melaksanakan kegiatan itu jangan dilihat dari seberapa besar kegiatan kita. Jadi kita lihat dari esensinya. Untuk apa sih kita melaksanakan kegiatan itu? Terus manfaatnya itu apa saja sih gitu. Jadi kita berbagi seikhlasnya dan semampunya. Dan gak boleh pamrih juga kan dalam memberikan sesuatu kepada sesama manusia gitu kan utamanya. Dan perlu diingat juga bahwa kita dalam melaksanakan kegiatan ini udah disertai dengan protokol kesehatan yang ketat ya, benar banget kan. Selain itu juga kita udah dapat pengawasan dari pihak rektorat langsung karena memang suntikan dananya juga berasal dari rektorat. Maka dari itu kita juga ingin berterima kasih kepada seluruh jajaran rektorat atas dukungan dan supportnya terhadap setiap proker yang ada di Forkom Bidik Misi Undiksa gitu kan. Nah untuk itu juga dari BG sendiri nih, apa sih harapannya dalam menjalankan proker Forkom Peduli ini? Oke, jadi harapan aku kemarin untuk Forkom Peduli itu pastinya bermanfaat ya bagi orang-orang yang mendapatkan
bantuan walaupun memang tidak seberapa, tapi harapan aku itu bisa bermanfaat di masa pandemi ini. Iya, benar. Kemudian untuk kita sendiri ya, panitia bisa meningkatkan rasa kepeduliannya antar sesama, kemudian mampu berbaur lah kepada masyarakat juga ya benar-benar. Karena kan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tuh kerjaan kita kan bukan cuma belajar aja kan, tapi juga bersosialisasi kepada masyarakat. Karena pada akhirnya output dari mahasiswa itu adalah menjadi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kegiatan ini juga salah satu bentuk perhatian kita. Waduh, motornya keras banget. Gak bisa santai itu yang bawa motor. Jadi salah satu kepedulian kita terhadap mahasiswa juga agar mereka itu mendapatkan media untuk berbaur kepada masyarakat gitu. Jadi emang salah satu keuntungannya kalian gabung di organisasi itu adalah itu, bisa terjun langsung ke masyarakat. Tapi bukan berarti yang tidak ikut organisasi nggak punya chance untuk berbaur di masyarakat ya, tapi salah satunya manfaat yang bisa kalian dapatkan di organisasi itu adalah berbaur kepada masyarakat. Kan benar kan ya? Terus selama menjalankan kegiatannya apakah ada masalah-masalah itu Ki? Kendala mungkin? Oke. Untuk kendala sendiri pasti ada ya, setiap kegiatan itu pasti ada kendala, cuman dari kami itu udah bisa mengatasinya berkat kerja keras dari panitia, dukungan dari pihak rektorat juga. Jadi kegiatannya terlaksana ya, walaupun ada kendala-kendala sih. Kendala-kendala ya, apalagi di musim hujan ya sekarang ya. Kemarin kan sempat hujan sebelum berangkat kalau nggak salah tuh. Iya, benar banget. Waktu observasi juga sempat hujan. Kemudian untungnya itu pihak desanya juga membantu sih. Membantu ya, memfasilitasi kita untuk melaksanakan kegiatan di sana gitu kan. Ya benar, jadi banyak banget pihak yang berkontribusi dalam kegiatan kita. Termasuk juga panitia-panitia yang sudah bersusah payah dan bekerja keras untuk memperlancar kegiatan ini. Karena memang tujuan kita melaksanakan ini kan 100% dari gimana ya, keinginan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Karena ya itu tadi, gak bisa diukur gitu. Kalau misalkan udah berupaya untuk membantu sesama, itu kita gak boleh pamrih, harus ikhlas. Dan memang sepenuhnya memang ditujukan untuk kepedulian bersama gitu. Nah berikutnya nih Gi, kan ada proker Forkom mengajar. Boleh dijelasin gimana prokernya? Oke, jadi ini Forkom kedua setelah Forkom peduli. Itu sama-sama kemanusiaan ya, cuman sasarannya berbeda. Untuk Forkom mengajar ini kita sasarannya ke siswa, khususnya siswa sekolah dasar ya. Yang mana kita memberikan pembelajaran selama 2 hari. Dan tidak hanya pembelajaran aja, kita juga memberikan hiburan. Yang mana bisa membangkitkan rasa motivasi siswa untuk belajar di masa pandemi ini. Iya, betul. Apalagi harapannya terhadap anak-anak tersebut apa sih Ki? Oke. Jadi di awal ini aku merancang kegiatan ini itu untuk sebelumnya kan aku prodi PGSD nih. Iya, PGSD. Jadi kemarin juga sempat ikut program KKN. Kemarin ada program bimbingan belajar di desa. Dari sana aku mengambil sampel lah ya intinya. Iya, sampel. Bahwa anak-anak SD zaman sekarang itu udah kelas 3 nih, tapi masih aja belum bisa membaca, ternyata banyak ya. Iya sih. Belum bisa membaca, belum bisa menghitung. Jadi di sini aku pengen di Forkom mengajar ini bisa menambah pengetahuannya dia, kemudian bisa meningkatkan motivasi mereka biar tidak pakai HP aja gitu. Iya benar sih. Ya. Jadinya kemarin Forkom mengajar itu kan offline ya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu setidaknya mereka fokus belajar, senang-senang sama teman-temannya, nggak pakai HP karena kan akhir-akhir ini tuh lagi booming banget ya main gadget di kalangan anak kecil, main Free Fire, bener banget, main Mobile Legends, main FM gitu kan. Nah menurut BG nih sebagai seorang yang masuk di prodi PGSD, melihat fenomena seperti itu gimana perasaannya Gi? Ngelihat anak kecil baru mungkin umurnya masih belia banget, yang seharusnya dia pakai itu untuk bersosialisasi, menambah pengetahuan sesama, terus bercengkerama dengan teman-teman sebayanya, tapi pada akhirnya mereka malah lebih asik untuk bercengkerama dengan gadgetnya. Nah menurut BG gimana tuh? Mungkin itu termasuk bagian dari globalisasi ya. Iya benar. Tapi
itu pengaruhnya itu lebih besar dari keluarga sendiri sih. Karena parenting ya. Parenting, jadi kalau dia nangis dikit-dikit dikasih HP, dikit-dikit dikasih HP itu. Iya, fenomenanya sekarang kayak gitu ya. Nah, itu bener. Yang jadi pengaruh mereka kecanduan ya, bisa dibilang kecanduan sih. Iya. Ke HP gitu. Apalagi baru-baru ini itu kuliah deh. Apa? Programnya KKNT? Bukan. Pembelajaran di sekolah itu online. Oh iya, berbasisnya HP. Online ya. Ya, itu juga membuat mereka pakai HP, pegang HP. Jadi semakin intens sama HP-nya kan karena belajar pakai HP gitu kan. Jadi orang tua kayak bakal lebih susah untuk men-tracking anaknya, apakah ini beneran belajar atau main HP sih atau main game sih gitu kan. Ya sih. Jadi kalau menurut aku nih, yang pertama itu dari orang tua sendiri. Bagaimana caranya mereka mengajak anaknya gitu loh, untuk tidak main HP gitu. Iya. Lebih dari kecil sih. Iya. Bagaimana mereka men-treat anaknya ketika mereka nangis ataupun mereka ngambek gitu ya. Iya, benar. Jangan dikasih HP dulu deh gitu. Mending diajak ngobrol gitu. Iya. Kemudian yang kedua itu lingkungan sih. Lingkungan, mungkin teman-temannya kayak tadi Dani bilang main Mobile Legends, main FF itu kan game online yang dimainkan rame-rame itu. Iya, benar. Jadinya itu berpengaruh juga sih. Terus kalau misalkan sekarang nih BG kan udah sempat KKNT juga. Di mana Gi kemarin KKNT? Kemarin di Desa Abang Batu Dingding kita. Oh ya, sebenarnya aku pengen ngebahas ini sih juga di podcast kita. Jadi 6 bulan yang lalu ya Gi ya? Ya dari Agustus. Dari Agustus itu BG udah sempat ngelaksanain yang namanya program KKNT. Jadi aku pengen tanya juga nih, kan berhubungan juga dengan proker kita yaitu tadi Forkom Mengajar dan Forkom Peduli terkait dengan bagaimana kita memberikan manfaat kepada sesama gitu kan, sama manusia. Nah salah satunya yang menjadi program implementasi dari hal tersebut kan adalah KKNT itu juga kan. Benar. Nah aku pengen tanya lagi, selama KKNT apa aja sih yang BG dapetin dan berusaha BG terapkan di program tersebut? Oke. Jadi KKNT yang dilaksanain oleh Prodi PGSD itu kita lebih memfokuskan di pembelajarannya, di samping proker-proker yang dilaksanakan di desa. Jadi yang pertama itu terkait pembelajaran sendiri ya. Untuk anak-anak itu kita selain berbaur ke anak-anak, itu juga kita dapat pengalaman bagaimana mengajar langsung sebelum nantinya lulus dari pemeriksaan nih. Jadi ada pengalaman itu yang Dani katakan tadi itu bahwa ada beberapa cara mahasiswa untuk berbaur dengan masyarakat. Selain dari organisasi tadi, ada juga program-program yang bisa diikuti gitu. Salah satunya KKNT itu ya? Iya, benar banget itu. Kemudian yang kedua itu berbaur ke masyarakat nih. Menurut Dani gimana sih milenial zaman sekarang gitu? Kalau sekarang sih kayaknya udah, kayak jiwa-jiwa sosialitanya tuh lagi booming banget gak sih? Iya. Jadi lebih banyak, mikirin, aku insecure nih kalau misalkan dilihat sama orang di sosmed gak bagus gitu kan? Bener gak sih kayak gitu? Bener. Ya dia tuh lebih mementingkan di sosmed gak sih? Iya bener. Daripada di sosmed, ya. Real life mereka. Iya bener. Jadi dari KKNT ini, kemudian dari organisasi ini kita belajar bagaimana kita bisa dibilang diharuskan sih ya, karena kita makhluk sosial ya, diharuskan untuk berbaur ke masyarakat. Ya sama sesama kita juga kan ya Bu. Dan bercengkerapa itu memang lewat langsung gitu kan, face to face, bukan yang lewat chattingan, bukan lewat sosial media. Karena memang manusia itu kan adalah makhluk yang punya perasaan gitu kan. Jadi ketika kita berusaha berbicara face to face itu kita bukan cuma melibatkan otak aja, tetapi juga perasaan kita. Nah di sana tuh yang disebut sebagai pemanusiaan manusia. Benar. Karena kalau misalkan kita di sosmed aja kan saya nggak dapet gitu kan feelnya gimana. Aduh ini dia ngetiknya pakai feeling yang marah atau pernah nggak sih kayak gitu rasanya? Sering banget Dan. Jadi miskomunikasi itu. Ya miskomunikasi kan. Padahal maksud kita tuh ngasih taunya benar-benar, tapi karena dia mungkin suasana hatinya lagi jelek, jadi nangkapnya dia, nih orang kok marah-marah sih, padahal kita biasa ya kan ngechatnya.
Itu jadi problematika sih. Iya. Gimana kesan pesannya waktu ikut KKNT itu, Gi? Ya, jadi ikut KKNT ini 1 semester. Perasaannya sih beruntung banget ya bisa ikut program ini. Selain dari manfaat-manfaat tadi itu dapat cuan lah. Ya bener-bener. Dapat cuan, tapi cuan itu emang harus dipertanggungjawabkan untuk proker-proker gitu. Oke. Selain itu dari mata kuliah sendiri diekuivalensikan. Jadinya misalnya nih aku dapat matematika kelas tinggi gitu. Jadi waktu KKNT kita mengimplementasikan matematika kelas tinggi gitu. Jadi kita tidak belajar di kelas tapi kita belajar langsung. Waduh, keren banget sih. Jadi selamat buat kalian-kalian yang udah ikut program KKNT ini. Karena memang akhirnya apa yang kalian pelajari di kuliah itu bisa diterapkan langsung di masyarakat kan. Karena kalau belajar itu kan bukan selalu tentang menghafal, jawab soal dan sebagainya, tapi juga bagaimana cara kita mengimplementasikannya langsung ke masyarakat kan gitu kan. Nah, untuk lebih spesifiknya nih Gi, kan BG ngajar anak kelas 3 ya tadi ya, anak kelas 3. Apa sih susahnya ngajar anak kelas 3 itu Gi? Oke. Untuk susahnya itu tergantung dari siswanya sendiri ya, bagaimana pemahaman mereka, tingkat pemahaman mereka. Seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa anak yang memang belum bisa membaca, menghitung gitu. Jadi kita harus mengulang lagi dari awal gitu. Oh gitu. Dan juga mungkin kadang anak-anak itu gampang banget terdistract gitu. Iya. Jadi kita sedang ngajar tapi mereka malah ke apa sih? Perhatiannya tuh teralihkan oleh sesuatu yang lebih lebih menarik perhatiannya mereka gitu. Benar. Itu yang bikin kita sulit untuk memberikan pembelajaran mereka. Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau anak kelas 3 itu dia masih susah untuk mempertahankan fokusnya gitu ya? Ya nggak sih? Benar sih? Ya, karena dari kelas 3 itu pengalihan ke kelas 4. Karena ada kelas rendah, ada kelas tinggi gitu. Itu sih. Oh, kalau misalkan di KKNT ABG ngajar kelas 3 itu biasanya dia terdistract-nya tuh lebih sering kepada hal seperti apa gitu? Waktu kita KKN, kita kan ngajarnya itu rame nih, berkelompok kita ngajarnya. Nah, kadang dia tuh terdistract ke temannya sendiri gitu. Oh, jadi temannya ada ngajak ngomong, terus dia fokusnya ke sana gitu ya? Iya, benar banget. Jadinya kita ngajarin, kita nggak didengar gitu. Ya, aku sekarang merasakan bagaimana susah jadi guru. Tuh, jadi dengar ya Sobat Forkom, gimana susahnya menjadi guru. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian itu melawan guru istilahnya kan, terus mengacuhkan profesi sebagai seorang guru. Karena memang guru itu adalah, kalau menurut aku ya, guru itu adalah pertama kali kita itu menjadi manusia gimana? Karena tanggung jawab seorang guru itu adalah sangat besar gitu. Karena kalau misalkan dari guru itu nggak bisa membentuk atau memberikan contoh yang baik kepada siswanya, itu akan selamanya siswanya mendapatkan jalur yang salah gitu. Makanya kalau jadi guru itu kan kalau mau ngajar tuh harus belajar terlebih dahulu kan. Karena sempat kemarin temanku itu cerita, dia itu ya pendidikan juga, artinya dia sempat mengajar dan dia bilang kalau waktu dia ngajar itu dia sempat salah ngajarin atau salah ngajarin konsep lah itu. Dan itu dia ngerasa benar-benar bersalah karena susah banget kalau misalkan murid itu udah kebentuk mindsetnya, terus tiba-tiba kita baru sadar kalau itu ternyata pelajarannya salah, terus kita mencoba untuk merubah itu susah banget gitu. Iya, benar banget. Jadi memang harus diulang lagi dari awal gitu kan. Karena kemarin juga aku sempat dapat petuah dari dosen ya. Oh, sik. Gimana tuh gimana? Kadang anak-anak sendiri itu lebih percaya ke gurunya daripada orang tuanya. Waduh. Jadi kalau orang sebenarnya misalnya kayak tadi nih kita ngajarin salah, misalnya kita ngajarin B salah. Sebenarnya yang benar itu yang A. Orang tua sudah memberikan penjelasan bahwa yang benar itu A, tapi si anak ini tetap percaya ke B. Lebih percaya ke B ya. Iya, ke gurunya. Gitu. Jadi memang kita sebagai guru tuh sebagai tenaga pendidik ya. Nggak berhenti-henti untuk belajar. Bener, tanggung jawabnya besar banget kan gitu kan. Tuh, tapi aku penasaran nih, kira-kira kenapa anak itu dia lebih percaya sama guru ketimbang sama orang tuanya? Apakah mungkin karena dia lebih sering ketemu sama gurunya ketimbang orang tuanya? Atau mungkin dia lebih takut sama gurunya ketimbang orang tuanya? Jadinya apa yang dibilang sama guru itu yang dia langsung terima gitu. Nah, itu lebih masuk di seperti yang bilang tadi itu mungkin karena gimana nih kira-kira menurut BG nih? Kalau menurut aku sih ya. Ya menurut BG lah. Kalau menurut aku itu mungkin karena pertama karena sering ketemu. Iya, sering ketemu. Kemudian ya
kalau di lingkungan sekolah itu yang paling dipercaya kan guru. Mereka iya pasti ya. Mereka mengikuti guru itu sebagai role model lah ya di sekolah. Jadi itulah yang bikin siswa itu lebih percaya sama gurunya gitu ya. Gitu. Iya, karena memang guru itu kan singkatannya adalah orang yang patut digugu dan ditiru kan. Benar banget kan. Makanya guys, jadi ingat sekali lagi nih, kalau misalkan kalian ketemu guru, itu jangan pernah kalian sedikit pun mencampakkan profesinya gitu kan. Jadi ya begitulah. Dan untuk BG sendiri nih, kan BG di PGSD. Kenapa BG itu pengen banget untuk jadi seorang guru? Karena PGSD kan punya guru ya, guru kan. Kenapa BG pengen banget jadi guru? Oke. Ada beberapa faktor sih yang bikin aku pengen jadi guru ya. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga semua jadi guru. Kebetulan juga alumni dari Uniksa, jadi termotivasi untuk kuliah di sini gitu. Kemudian yang kedua, awalnya sih aku milih PGSD karena tak punya minat. Tak punya minat? Gimana tuh maksudnya tak punya minat? Nggak punya minat terkhusus gitu, seperti misalnya kalau matematika gitu, aku biasa aja gitu di matematika. Kemudian di IPA biasa aja, kemudian di sejarah biasa aja gitu. Jadi apa nih yang aku pilih gitu, PGSD. Nah, mindset orang-orang tuh PGSD kuliahnya gampang gitu. Belajar pembelajaran SD gitu. Ternyata tidak seperti itu, guys. Gimana gitu, coba spill dong, spill gimana susahnya masuk PGSD gitu. Oke, kita kuliah tentang pembelajaran, kurikulum, kemudian tentang RPP itu. Nggak hanya mempelajari pelajaran SD gitu, kita juga mempelajari misalnya matematika nih, ada rumus gitu, kita mempelajari kok bisa ada rumus itu. Konsepnya kita mempelajari lebih ke konsep sih, karena kan kita akan ngasih tahu siswa gitu. Kemudian ada metode pembelajaran gitu. Kita jadi segampang yang dipikirkan lah. Gak sekedar kita ngajar murid SD lah gitu kan. Ada teknik-tekniknya, strateginya, gimana cara mengambil perhatian mereka biar mereka mau belajar sama kita, terus bisa memahami materinya kan gitu kan. Iya, karena aku lihat juga kayaknya emang stereotipnya yang kesebar di masyarakat tuh kayak gitu ya. Jadi PGSD gampang, juga cuma ngajarin anak SD. Padahal sebenarnya yang paling susah menurut aku adalah ngajarin anak kecil gitu. Bahkan kalau aku pernah baca itu dari ada namanya teknik Feynman, teknik belajar Feynman. Seseorang baru bisa dikatakan memahami akan sesuatu itu ketika dia bisa menjelaskan materi yang dia pahami kepada anak kecil gitu loh. Jadi sampai anak kecilnya bisa paham terhadap penjelasan kita, baru kita benar-benar namanya belajar. Dan masuk PGSD adalah salah satu bentuk dalam penerapan teori tersebut gitu. Makanya aku benar-benar applause banget sama orang-orang yang masuk di PGSD, karena mereka tuh sampai segitunya gitu loh, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kecil gitu kan. Nah, untuk BG sendiri nih yang masuk PGSD, gimana sih harapannya BG? Bukan harapan sih ya, kan BG masuk di Forkom nih. Nah, dari apa yang udah BG pelajarin di PGSD itu, kira-kira hal-hal apa aja yang bisa BG terapkan juga di organisasi, khususnya di Forkom? Untuk di organisasi sendiri, itu yang pertama pastinya kita kan belajar psikologi ya. Kita belajar juga psikologi juga, PGSD. Psikologi pendidikan sih lebih tepatnya. Jadi kita lebih bisa berbaur ke orang-orang yang berbeda-beda gitu. Kita bisa nggak ego sih gitu. Kita bisa nggak egois, dan juga seperti proker kita, Forkom mengajar itu. Ya, aku implementasikan pengetahuanku di proker itu gitu. Jadinya bukan dalam bidang pendidikan aja yang mengajar, tapi kayak Dani dari akuntansi gitu. Ada pengalaman mengajarnya gitu. Iya, benar. Itu sih. Karena kalau udah ngomongin tentang belajar kan nggak cuma tentang satu bidang ya, tapi semuanya. Dan kalau misalkan di organisasi itu kita bisa dapat semuanya, dari ngitung keuangan, dari bikin susunan acara, bener kan? Surat menyurat dan lain sebagainya. Karena emang nanti ketika kita udah terjun ke masyarakat itu susah kita nyari jalannya gitu. Nggak melulu apa yang kita ambil prodinya bakal itu kita kerjanya kan, nggak gitu kan. Dan mumpung juga kita masih masih usia muda ya. Masih muda, benar. Jadi masih bisa explore gitu kemanapun. Nggak
nggak melulu misalnya prodi PGSD aja, akuntansi aja, tapi dengan di organisasi ini kita bisa belajar apapun gitu. Iya, Semasih kita masih kuat lah dibilang ya. Ya, sebelum nanti pasti masih kuat dong, masih muda dong soalnya. Masih muda dong. Sebelum nanti kita fokus di pekerjaan, keluarga gitulah di luar itu. Karena karena organisasi ini adalah ladangnya kita bisa ketemu sama orang banyak, bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu kan. Jadi ini benar-benar aku salut banget sih sama teman-teman yang rela mengorbankan waktunya, bukan mengorbankan juga sih ya. Rela menginvestasikan waktunya untuk masuk ke organisasi gitu. Karena ini emang benar-benar investasi gitu loh. Aku nggak bakal bisa berani ngomong di depan kamera kayak gini kalau nggak dari organisasi gitu. Bener nggak sih? Dari organisasi itu kita belajar cara ngomong. Setiap rapat itu kan menyampaikan job desk itu kita belajar cara ngomong. Dan juga alasanku juga join di Forkom ini karena itu aku melihat Forkom itu beragam dari fakultas manapun, dari prodi manapun, sehingga aku bisa punya banyak teman, punya banyak relasi, banyak pengetahuan juga dan pengalaman. Waduh, keren banget sih Gi. Oke, jadi untuk yang terakhir nih Gi, mungkin satu kalimat untuk Forkom. Apa nih Gi? Forkom dari seorang koordinator SWAK. Apa ya? Satu kalimat untuk Forkom. Satu kalimat nih? Iya, satu kalimat. Panjang dong. Ya, apa? Oke. Untuk Forkom? Iya. Dari aku sih semakin ya sesuai jargon kita bergema ya, bergerak maju ya, semakin banyak inovasi-inovasi, semakin banyak semakin beragam lah kegiatannya dilaksanakan oleh Forkom karena kan tidak sekedar mengurus mahasiswa saja, tapi kita juga bisa melakukan yang namanya seperti Tri dan Perguruan Tinggi itu ya pengabdian seperti itu. Jadi apa dong jadinya? Semoga bergerak maju untuk mahasiswa, untuk lingkungan, untuk ketuhanan, benar banget. Dan semuanya ya. Jadi selalu bergerak maju, memperbaiki diri dan mengembangkan diri. Asik, benar banget kan. Nah untuk yang terakhir juga untuk SWAK deh, untuk teman-teman di SWAK apa? Teman SWAK. Kayaknya beberapa anggotaku udah masuk forecast ini deh. Siapa aja deh? Oh ya kemarin ada Iis Martina ya? Ada Iis Martina, kemudian ada Dayu Kartika. Dayu Kartika, oke. Apa nih pesannya untuk mereka? Mungkin next ya untuk SWAK sendiri ya. Semoga kita bisa ngambil esensi seperti itu. Ngambil esensi dari proker-proker kita untuk kedepannya. Dan itu untuk nextnya semoga bisa makin eksis lah. Wah, bener banget, semakin eksis. Oke, Gi, untuk yang terakhir juga kita jargon, oke? Terus saya yang terakhir ya. Ini beneran yang terakhir kok ya. Oke. Forkom bergema, Uniksa Jaya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.